Oke, halo guys, kembali lagi dengan Benny di sini. Jadi kali ini kita akan mereview motor X-Max 250 connected yang aku beli di tahun 2025 dan ini udah pemakaian 1 tahun ya. Oke. Pertama-tama yang aku ingin tunjukin, video ini nggak akan kita cut, cuman bakal ada sound effect aja. Nah, pertama-tama kita akan bahas apanya dulu nih guys, dengan desainnya deh. Desainnya tuh menurut gue masih termasuk desain yang modern, timeless, dan matanya seperti yang kalian lihat di sini sipit, tapi udah LED walaupun yang LED reflektor ya, yang mantulin, bukan kayak yang X-Max gitu guys. Bukan kayak yang N-Max. Tapi menurut aku udah cukup terang. Dan oh ya, sebelumnya di sini tuh ada windshield gede. Ini kan ada ball-boardnya. Nah, tapi aku nambahin ini biar kalau misalnya aku ngonten dan rencananya bikin konten bucin vlog, akhirnya ini aku lepas si windshieldnya. Dan windshieldnya tuh gede guys, makanya aku lepas karena menghalangi. Dan saran aku mending pakai windshield yang kecil-kecil aja, aftermarket dan beli. Terus kemudian kita langsung membahas tema kelebihan kekurangannya aja ya. Dan ini sudah pemakaian di sebentar ya guys ya, kita lihat dulu guys. Ini opening screen-nya guys, 8.000 mile. Kita buka ini menit, jarak tempuh kita ubah ke kilometer, pemakaian 13.000 km ya guys ya. Oke, ntar itu kita bahas lebih detailnya di belakangan. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan di motor ini. Dan ini motor pernah aku pakai touring untuk ke Banyuwangi ya, dari Malang. Dan ya, kita bahas dulu lah, back to the topic. Yang pertama yang paling aku suka dari motor ini, pertama bensinnya tuh irit guys. Jadi kalian bakalan jarang ke pom bensin. Kayak kemarin tuh aku ke Banyuwangi sampai Bali, ulangi, dari Malang sampai Bali tuh nggak ada ngisi guys, ngisinya di kota Balinya guys. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya nanti kita belakangan aja. Dan untuk harga bensin ya, dari 0 ke fullnya atau kemarin aku ngisi mentok-mentok tuh cuma 135, 140 segituan guys, dari 0. Dan aku biasa ngisi di BP, ini cuman BP lagi tutup jadi isinya Pertamina, jadi bensinnya cuma diisi setengah aja. Kemudian shocknya guys, shocknya ini tergolong empuk motor ini, empuk keras. Jadi kalau misal kalian nikung tuh kadang kayak ada rasa giol-giol atau buang sedikit. Dan shock di belakangnya ada 2, kiri dan kanan. Ini plat nomor ntar kita sensor, tenang aja. Ada 2 kiri dan kanan, dan ini motor menggulung ya guys ya. Kita akan review apa adanya aja. Kemudian aku baru ganti ban guys, karena bannya kemarin habis kena paku dan nggak bisa ditambal. Dan for information, ini pakai bannya ban Maxxis kalau nggak salah guys. Tulisannya guys, ini di sini nih, Maxxis. Dan menurut aku overall enak-enak aja. Kemudian yang aku suka di sini banyak lah ya kelebihannya. Ini guys, pertama ini udah kilas. Kemudian kita kompartemen aja, kita buka. Ini untuk buka seat. Guys, ini nggak bisa dikat tuh, nggak ada cut-cutter guys. Ntar aja lah, ini intercomnya lepas guys. Oke, ini muat untuk HP dan botol kecil ya, mineral kecil gini. Kemudian di sini aku nambahin ini soket, kan ada soket berapa nih? 12 volt ya. 12 volt. Terus kompartemen yang sini juga gede, sama ukurannya. Coba kita pakai ini. Ya, kurang lebih sama. Kalian bisa masukin botol ukuran kecil ke sini. Kemudian tombol di sini banyak, agak ribet tapi menurut aku oke. Masih karena gampang dioperasin kalau kalian udah bisa. Terus ini udah full LED. Nah, seperti Yamaha connected pada umumnya ya. Kayak Yamaha connectornya N-Max guys, mirip-mirip lah.
ada setelan, cuaca, notifikasi, navigasi, tampilan meter, ada 3. Ada eco tuh cuman gini aja, nunjukin average kalian. Terus ada kecepatan, speed visualizer. Kemudian ada, sebentar ya guys ya, kita ubah dulu guys. Udah itu aja guys. Terus kalian di sini ada musik, ada auto trip, udah habis itu aja guys. Dan ini harus dikonekin ke HP dulu guys ya, untuk mengetahui kayak navigasinya kemana-kemana, dan ada lagunya. Average fuelnya di 32,2 km per liter ya, average speed 26 ya guys ya. Pemakaian saya selama 33 jam 12 menit. Dan di sini ada tulisan air dan coolant suhu dan baterai. Nah, itu aja guys. Jadi overall ya itu kelebihan lah, keunggulan buat aku. Kemudian oh ya, kalau sennya kalian perhatiin di sini guys, itu terang banget guys. Nah, itu benar-benar terang banget guys. Terus oh ya, part 2. Lagi jatuh terus guys. Guys, udah lah gitu aja lah. Terus ini ada double disc brake, ketiup angin nggak tahu lah. Double disc brake. Udah sih tadi. Oh ya, sama bagasinya gede. Ini bagasi sebenarnya. Aduh gimana nih? Nah bagasinya gede. Ini sebenarnya bisa buat 2 helm ini. Dan ini cuman untuk helm full face yang AGV ini K3 SV series nggak bisa ditaruh di depan guys, jadi harusnya di belakang dan posisinya menghadap ke sini kayak gini. Dan yang kalau half face punya Yamaha Yamaha NMAX nya itu bisa guys taruh di depan. Oke kata taruh sini lagi. Kemudian untuk pembukaan bensinnya, nah, diputar aja. Bensin. Di sini ada juga tulisan di peringatannya. Terus untuk posisi kaki juga ini udah nyaman ya guys. Ini sama ini sampai lepas guys. Oke. Terus oke, kita bahas kekurangannya. Pertama di kekurangan yang kurang gue suka. Walaupun lampunya reflektor terang, cuman kadang ada satu momen tuh lampunya nggak kelihatan guys, atau kurang terang lah. Cuman menurut aku udah oke, padat kok lampunya, udah cukup untuk kalian yang biasa penggunanya. Terus untuk posisi kaki ya, ini karena X-Max ini bagong, jadi posisi kakinya tuh Ki, tolong Ki, gedein. Ntar guys, aku nggak mau ngaduk aja guys. Ini taruh sini aja ya. Dari samping aja. Aku aja mak ini. Kakinya kayak gini guys. Ini aku di 175. Itu rada dari depan coba Ki. Di situ. Itu rada ngawang dulu ya. Kalau nggak gitu kita harus satu. Nah, kalau dua-duanya rada ngawang. Terus udah cukup. Mati nggak? Belum, udah lanjut lagi, nih one shot only. Habis itu kekurangannya di tenaganya itu apa ya guys ya? Kayak sebenarnya enak, cuman dia kayak di top speednya tuh mentok 115 guys. Biar aku nyoba tuh maksimal di 115-125 deh, sorry. Itu di Jalan Lumajang dan itu panjang banget guys ngambilnya. Tapi kalau untuk kota-kotaan terus luar provinsi yang kalau kalian nggak akan menyalip-nyalip di atas kecepatan itu ya, ini enak banget dan worth it banget untuk kalian beli.
Dan yang kedua, ketiga di motor tuh harganya ya mahal. Seperti yang kalian tahu harganya X-Max berapa segitu, sekitar 60-an sekian. Terus biaya perawatannya, modifikasinya juga mahal-mahal. Itu yang keempat ya berarti ya. Terus ya yang tadi aku bilang, walaupun shocknya 2, cuman ini shocknya agak keras, gimana ya guys ya, keras bumpy gitu guys kalau kalian lagi nikung. Terus oh ya, kemarin aku ini baru ganti kampas ganda, dan kampas gandanya lumayan mahal ya guys ya. Kurang lebih kampas ganda sama rumahnya tuh kena guys. For your information, katanya sih karena aku sering bawa berat sama mungkin di tanjakan, jadi ya kurang lebih kayak gitu, jadinya kena. Ntar aku ada fotonya aku guys, tenang aja. Terus udah sih, menurut aku itu aja sih untuk kekurangannya ini motor. Kalau untuk sofa, oh ya kelebihannya satu lagi guys, joknya tuh ada kayak penahannya di sini, jadi enak banget buat kalian duduk dan touring lama-lamaan. Terus untuk posisi penumpang juga, walaupun mungkin dari samping ya, kita lihat dari samping aja biar kelihatan besternya. Nah kayak gini, cuman ini tuh nggak akan bikin kalian capek kayak kalian naik NMAX yang lama atau ini kita sebut merek brand sebelah aja ya, ADV. Itu nggak akan bikin capek kayak gitu guys. Di ininya kalian selangkangan, selengki lah kita ngomongnya. Terus oh iya, kalian kan belum mendengar soundnya ya guys ya, raw soundnya berat nih guys. Oh ya, sama kekurangannya ada satu lagi, berat guys. Tapi kalau kalian bisa buat ini satu tangan aja bisa tau guys. Gue takut jatuh lagi. Kita lepas lagi gitu. Oke, kita dengerin soundnya, sound dari raungan motornya. Tahu sini biar enak. Cara nyalainnya ini dipencet sambil direm guys. Maaf. Ini untuk raw soundnya, dan ini motor ya sesuai dengan cc nya 250, jadi getarannya minim sekali. Seperti yang kalian lihat di sini, hampir tidak ada getaran, cuman minim sekali, enak. Kelihatan getarannya guys, sampai di kamera. Terus RPM awal, kita buka lihat ya. Untuk RPM nya awal, oke, dia buka di RPM 1500 ya guys ya. Jadi kalau bisa kita geber dikit, TCS nya nyala guys. Ada fitur namanya traction control, terus ada apa lagi, ABS, terus ada indikator, ada main news. Jadi kalau misal kalian ada anak kecil nggak sengaja kegeber, dia akan berebut, atau ya yang kalian lihat di sini, dia cuma berebut aja, jadi nggak akan kabur guys, kecuali kalau nyentuh aspal sih. Terus oh ya, TCS nya ini menurut gua rada sensi, kita matiin aja biar tidak berisik. TCS nya ini agak sensi sama ABS ya, jadi kayak kalau misal kita kena bolongan pas agak speednya agak kenceng tuh dia langsung nyala guys, kayak gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja guys sejauh ini. Sama oh iya, kalau pakai X-Max nih usahain, kan kalian ini body gede ya guys ya, kan kadang kita malas turun kaki ya kan, jadi kayak jangan sampai ini ditahan atau jangan malas-malas turun kaki lah, karena kalau kata mekanik dari Yamaha itu kampas gandanya tuh gampang gosong gitu guys katanya. Jadi usahain jangan bebanin si kampas gandanya itu tadi, dengan cara kalau misal kalian pakai ya jangan sambil tangannya jangan standby di rem lah, karena tanpa sengaja juga kadang ini kepencet guys, kayak dikit aja itu udah mempengaruhi si kampas gandanya tadi. Terus ini spion masih standar ya guys ya, ini oke banget masihan. Terus ada bagian-bagian yang gampang banget seperti ini,
ini karena kita bonceng orang ya guys ya, bukan karena apa ya. Ini juga ini jadi ada bagian-bagian part yang gembang baret di sini. Ini sini gembang baret juga sini. Dan kenapa aku nggak beliin bodinya? Ya kayak kan biasa ada modifikasi spare partnya. Itu karena aku ingin lihat kayak ini apa namanya, baretnya tuh kayak gimana titik-titiknya kayak gitu guys. Jadi kayak kurang lebih itu aja sih guys yang gue kurang suka dari X-Max dan suka dan tidak suka dari X-Max, suka dukanya ya kurang lebih itu aja. Jadi thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau kalian ingin beli motor ini di tahun 2025 dengan tadi yang aku sebutin kelebihan kekurangan dan experience pengalaman aku naikin ini, nah kalian bisa untuk beli motor ini. Oh iya guys, aku ingin menambahin satu lagi guys. Ini motor tuh kalau buat nikung nggak bisa nikung banget guys, karena sering kena jagrak duanya. Nah udah sih itu aja sih guys yang ingin aku tambahin guys, selebihnya nggak ada. Jadi thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you on the next video. Jika kalian suka video ini silahkan komen di kolom komentar, and bye bye.